Loh, itu teknologi macam apa itu? Handphone tapi transparan? Are we already in the future? Apakah ini teknologi terbaru dari Cina yang akan mengalahkan Amerika? Jawabannya mungkin, tapi bukan di video tersebut. Karena video tersebut ternyata adalah viral marketing campaign stuff yang dilakuin sama seseorang untuk mempromosikan Metaphone. Loh, berarti bener dong bang, handphone tapi transparan. Iya, tapi itu bukan handphone transparan, itu literal acrylic transparan yang berbentuk seperti handphone. Hah? Maksudnya gimana no? Kok ada orang handphonenya transparan tapi menyerupai handphone? Jadi gimana? Woman in viral transparent phone video reveals truth about mysterious product. Jadi one day di internet Amerika sana itu ada video TikTok yang ditonton sama puluhan juta orang. Videonya itu yang tadi kalian lihat di awal. Ya kayak ini video apa kok tiba-tiba ada video tentang handphone tapi transparan, tapi ternyata itu apa? Ternyata itu bukan handphone. Itu beneran cuman kotak transparan. Iya, kayak gini. Wow, no, apakah itu yang kau pegang handphone di masa depan yang suka ada tombolnya gitu kan? Enggak, ini remote AC. Atau ya ini gitu. Ini apa ini ya? Ya ini remote, bukan handphone. So it's not a phone? No. Itu bukan handphone. Dia memperagakan seakan-akan lagi main handphone, tapi sayangnya itu bukan handphone. Itu adalah tiruan handphone yang disebut dengan Metaphone yang emang lagi dia promoin. This is a Metaphone. It is exactly what it looks like. A clear piece of acrylic shaped like an iPhone. But why does it exist? My friend is actually the inventor and creator of these, and he told me that what he wanted to test was if we're all so addicted to our phones. Yes, itu namanya Metaphone, adalah sebuah produk yang mungkin dia yang promoin tapi bukan dia yang ciptain. Yang ciptain seperti yang kalian dengar itu temannya sendiri. Jadi dia menciptakan teknologi handphone yang bukan handphone, yang menurut dia katanya untuk could you potentially curb somebody's addiction by replacing the feeling of having a phone in your pocket with something that feels exactly the same? According to the TikTokers, the Metaphone was created by her friend to replicate what it feels like to hold a smartphone in your hand in an effort to help you curb phone addiction. Jadi maksudnya itu adalah sesuatu yang diciptakan untuk mengobati, mengatasi, melampaui adiksi kita terhadap handphone. Ya, premisnya kita semua ngerti lah bahwa kayak udah lebih dari beberapa jam manusia itu apa-apa pegang handphone, di kereta pegang handphone, di kantor pegang handphone, di rumah pegang handphone, di jalan pegang handphone, lagi ngobrol sama teman pegang handphone. Lu selalu pasti pegang handphone, lu ketagihan sama handphone, lu udah apa-apa handphone. Gua akui itu adalah hal yang memang lagi terjadi di sekitar kita. Ada banyak banget orang yang ketagihan sama handphone, dan gua sendiri juga ngerasa udah terlalu banyak gua bergantung sama handphone. Dan mungkin kalian juga ngerasain gitu kalau lagi ngobrol sama temen, bete banget ya kalau ada orang yang gak ikutan ngobrol tapi malah mainan handphone, dan di handphonenya dia malah seru-seruan ngobrol di DM atau di WhatsApp. Kan kayak lu udah ketagihan dia sama handphone. Which is true. Itu adalah sebuah fenomena yang emang terjadi di masyarakat kita, dan kalian sendiri bisa ngeliatin bocil-bocil sekarang apa-apa handphone ditarik bisa tantrum dan lain-lain. Dan yang mungkin lu pada juga gitu. Lu pada kalau handphonenya diambil gitu ya, lu pada tantrum. Jadi ini adalah sebuah produk yang emang gua rasa dipromosikan sama dia dengan cara yang menurut gua apresiasi, dan sangat-sangat apa ya, hustle yang bener-bener bisa kita ajuki jempol gitu, karena keren banget gitu. Jadi itu dia bikin video ceritanya dia lagi ngantri di sebuah tempat makan atau apa gitu, dan orang-orang kayak diem-diem ngerekam dia gitu kan kalau dia lagi mainan handphone tersebut. Terus orang-orang jadi pada nanya, jadi pada nge-repost, jadi pada komen gitu. Itu apa? Itu teknologi terbaru, itu teknologi Cina yang baru, itu transparan handphone yang baru dan lain-lain. Itu Apple yang baru dan lain-lain. Ini buat kalian yang penasaran gitu ya, kok orang-orang bilang itu teknologi baru, karena emang zaman kapan tahu itu ada semacam apa ya, ide tentang handphone yang full transparan, nggak pakai casing yang tebel, bukan casing, lebih tepatnya apa, body yang tebel gitu, tapi udah yang tipis banget, yang udah bisa kayak kaca. Dan bahkan hal ini juga udah banyak muncul di berbagai macam science fiction, fiksi-fiksi tentang masa depan di mana manusia itu nanti pakai handphone yang jauh lebih kecil dan jauh lebih ringan, tapi jauh lebih bisa ngelakuin banyak hal dibandingkan handphone kita yang sekarang. Makanya orang pada bilang, wah ini handphone dari masa depan dan lain-lain. Tapi ternyata bukan. Itu adalah Metaphone, adalah handphone yang berupaya untuk menyembuhkan lu adiksi dari internet. Lebih tepatnya dari handphone. Dan disitulah menurut gua problemnya. Menurut gua, gua bukan psikolog, tapi menurut gua
aneh gitu. Sekali lagi ya, gue akuin adiksi terhadap handphone itu sangat-sangat nyata adanya, apalagi anak-anak kecil yang tidak seharusnya selama itu main handphone dan intens itu main handphone. Tapi pertama, yang diadiksikan sama orang-orang itu menurut gue bukan handphonenya, tapi apa yang di dalamnya. Social media, game, WA chat dan lain-lain, atau baca berita, atau baca manga dan lain-lain. Menurut gue kita udah nggak adil lah menjudge handphone ini sebagai sesuatu yang evil secara keseluruhan, walaupun memang banyak hal-hal buruk terjadi pada handphone. Tapi sesuai buku gue, promo buku lagi tuh, buku gue udah ready belum ya, apa masih habis stoknya ya? Tapi dunia ini tuh emang udah berubah, di mana kita itu dimudahkan dengan adanya benda ini, karena nggak cuman kita doang gitu loh. Kalau zaman dahulu kan lu bisa sesimpel kayak apa ya, dulu kita sebut ketagihan apa sih, ketagihan PS gitu kan. Lu bisa hidup tanpa PS gitu. Lu cabut PS dari komputer lu, komputer kan dulu pakai TV gitu kan, PS dicabut dari TV, kita masih bisa hidup dengan mudah. Kita masih bisa makan, minum, kemana-mana, pergi sekolah dan lain-lain karena PS-nya dicabut, nggak ada masalah. Tapi handphone ini bukan cuman hal buruknya doang. Banyak banget teknologi yang hadir dari handphone. Ini gue nggak mau jadi sok-sokan tech bros, tapi nyatanya kayak kita untuk transportasi, menghubungi orang, cek sesuatu, kita nggak perlu bawa peta gede-gede lagi, kita tinggal lihat handphone. Kalau mesen-mesen sesuatu nggak perlu jalan lagi ke kios-kios, kita bisa online mesen tiket dan lain-lain, ngelihat jadwal, baca berita nggak perlu duduk di koran lagi, bisa kapan aja pas lagi di kereta dan lain-lain. Jadi banyak banget hal yang memang dipermudah dari handphone, dan dunia kita udah ada di handphone. Walaupun cuman simulasi, tapi simulasi ini udah bertabrakan dengan realita, sehingga udah nggak bisa dibedain lagi mana yang simulasi, mana yang nyata. Itu semua udah nyatu, udah menjadi bagian dari keseharian. Jadi yang mau gue kritisi adalah adiksinya itu bukan megang handphone, tapi ngapain di handphone dan aktivitas apa yang digunakan di handphone. Mungkin ya di some degrees emang orang tuh udah kayak mesti pegang handphone gini loh. Gue juga emang udah ngeliat banyak tuh, sorry ya bukan mau main gender, tapi lebih banyak cewek-cewek yang gue liat tuh handphone tuh dipegang gitu, instead of dimasukin ke kantong atau dimasukin ke tas, mereka tuh kemana-mana pegang handphone gitu, nggak bisa tangannya kosong gitu. Aku tidak memegang apapun gitu. Ada yang mesti kayak ada handphone gitu. Ya mungkin itu adalah salah satu ciri adiksi yang emang udah berlebihan dan mesti dipelajari lebih lanjut atau bahkan segera disembuhkan. Dan mungkin ya pakai metafon itu salah satu solusinya untuk perlahan-lahan lepas dari ketagihannya terhadap handphone. Cuman ya jangan lupa juga adiksinya itu bukan ke handphone ya, tapi apa aktivitas yang dilakukan handphone tersebut. Poin gue adalah, kalaupun adiksinya beneran bukan handphone tapi kepada sosial media di dalamnya, handphonenya lu cabut, lu ganti sama metafon, dia nyampe rumah dia kayak gua nih, depan PC lagi, depan laptop, depan iPad gitu. Nanti apa, ada metafon yang segede iPad gitu kah, yang udah gede banget gitu ya, yang segini gitu ya. Atau nanti ada meta PC. PC transparan gede gitu kan, balok gitu tuh. Lu taruh di kamar lu untuk menyembuhkan adiksi lu. Jadi paham kan poin gue? Gue bukan mau ngeledekin, tapi gue mempertanyakan dan mengkritisi produk ini tuh beneran maksudnya apa, atau cuman kayak kayak mumpung lagi tren orang adiksi handphone, gue bikin handphone-handphonean gitu. Dan lu mau tahu harganya berapa? Sebenarnya harganya belum ada, tapi gue bisa lihat ini di Indiegogo, di mana campaign ini dimulai gitu ya. Jadi ya kayak orang nge-backing gitu loh, ngedonasiin duitnya untuk nge-support, bukan donasi juga lebih tepat, tapi kayak bantuin orang-orang ngumpulin duitnya untuk proyek ini jalan. Dan di sini udah ada 2 perks gitu ya, ada $25 sama $20. Jadi kita asumsikan harganya sekitar ya $20-an gitulah. Dan ya ini cuman butuh kayak $1.000 untuk bikin, dan udah kekumpul dari 39 orang. Jadi ya I think it's a great success, dan ya udah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ini benar solusi terhadap adiksi dari handphone? Apakah emang adiksi dari handphone sesederhana ini? Apakah metafon adalah salah satu kunci kesuksesan dari perubahan civilization menjadi yang lebih baik? Nggak, itu sih lebay, jadi jawab. Satu hal yang menurut gue mesti diapresiasi adalah bagaimana si cewek ini mengkampanyekan atau memarketingkan produk ini sehingga menjadi word of mouth, sehingga bahkan gue bisa sampai tahu padahal ini produk di Amerika. Muncul juga di berita adalah ya skill marketing dari kreator ini ya, yang harus kita apresiasi men, karena beneran berhasil dan works. Video viral itu terakhir gue cek di angka hampir 40 juta views di TikTok, belum yang repost, belum yang reupload dan lain-lain. Dan video penjelasannya itu lumayan banget, udah di angka 8 juta. Jadi ya menurut gue ini skill buat konten dan memarketingkan suatu ide, suatu barang yang cukup baik dan perlu diapresiasi. Dan gimana komentar orang-orang terhadap benda ini? Ya sama kayak gue. Nobody addicted to holding phones, they are addicted to the apps, one commented. Ya, kayak bukan masalah handphonenya, app-nya. Lu taruh handphone, lu diumpetin, lu pindah ke PC, pindah ke laptop, app-nya masih bisa diakses. In my opinion, it's pointless. Essentially a piece of acrylic that you are trying to make have a deeper meaning than just being a piece of plastic. Ya, kurang lebih pengataan lebih baiknya seperti itu. So, it's a piece of glass? Yeah, it is.
Tapi banyak juga komen-komen yang akhirnya mendukung dan setuju dan pengen juga punya. So ya, ini masih menjadi obrolan di internet. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Mungkin teman-teman yang psikolog nih, mungkin bisa bantuin kita di kolom komentar di bawah atau mengkritisi gue di kolom komentar di bawah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten pembahasan fenomena internet kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Lu kapan upload lagi? Hey, gue upload sehari 1 video. Jadi lu yang gak dapat notif atau nggak nonton videonya. Makanya cek channel gue dan lihat-lihat aja thumbnail mana yang mungkin kalian belum tonton. Silahkan kalian klik untuk bisa membuat gue lebih lama menemani kalian di hari ini. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.